Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah dengan melafalkan alhamdulillah. Salat dan salam kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus Allah untuk berdakwah di tengah-tengah umat, maka beliau menemukan banyak rintangan dan cobaan. Apalagi yang beliau hadapi adalah masyarakat yang sudah punya keyakinan dan akidah mendarah daging turun-temurun, yaitu mereka menuhankan sesuatu yang bisa mereka indrawi, bisa dipegang, bisa dilihat. Bahkan mereka namai dengan berbagai macam nama, ya, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal. Keyakinan itu sudah mendarah daging, ya, sudah menjadi keyakinan mendasar mereka dalam beribadah, dalam menghambakan diri mereka kepada Tuhan-Tuhan itu. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan konsep yang berbeda, yaitu konsep tauhid yang hanya mengesahkan Allah dalam ibadah. Konsep itu juga ada dalam kalimat tauhid yang berbunyi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Maka hal ini menjadi tantangan tersendiri. Nabi punya konsep yang merupakan konsep keesaan tunggal, menyatakan bahwa Allah itu satu, Tuhan itu satu. Di tengah-tengah umat yang punya konsep ketuhanan bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Bis baterai ini. Cek satu. Untung ada serap ya. Baik. Jadi konsep Nabi yaitu Tuhan itu tunggal, Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, bertentangan dengan konsep yang selama ini diyakini oleh masyarakat Mekah saat itu, yaitu Tuhan itu lebih dari satu. Ya. Dan bisa diindrawi berhala-berhala yang mereka yakini sebagai Tuhan. Maka ini berbenturan. Yang akhirnya apa? Konsekuensinya Nabi akan mendapati berbagai macam penolakan. Banyak sekali yang kemudian menolak, ya, dengan terang-terangan terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penolakan itu muncul dari berbagai macam pihak, dan itu tentu akan menjadi tantangan berat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi menjadi orang pilihan, ya, untuk mengemban amanah berat itu. Di antara cara yang digunakan Allah adalah beliau disebutkan dalam surat Al-Insyirah, bunyinya alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad? Para ulama ada yang menyebut makna melapangkan dada itu dibelah dadanya secara
secara fisik gitu ya, agar Nabi kuat terhadap berbagai ujian dan cobaan yang dihadapi saat beliau berdakwah. Nah, di tengah tantangan-tantangan itu, penolakan-penolakan yang muncul, orang-orang yang membenci dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya semaksimal mungkin untuk menghentikan dakwah Nabi. Di antaranya adalah mereka menawarkan berbagai macam tawaran yang menggiurkan. Apa itu? Pertama, yang mereka tawarkan kepada Nabi adalah harta. Ya, harta. Wahai Muhammad, kata mereka, kalau kau ingin harta, maka kau akan kami jadikan orang yang paling berharta di Mekah. Ternyata tawaran itu ditolak dengan mentah-mentah oleh Nabi. Tidak galak. Tetap beliau pada prinsipnya, pada keyakinannya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta tidak baca. Kemudian yang kedua, kekuasaan. Wahai Muhammad, asal kau mau berhenti dalam dakwahmu, maka kau akan kami jadikan pemimpin di Mekah. Akan kami turuti apa yang kau inginkan, asal dakwahmu kau hentikan. Ternyata juga tidak berhasil. Yang ketiga, atau kau ingin kami berikan wanita yang paling cantik, maka akan kami siapkan wanita yang paling cantik di sini dan akan kami berikan kepadamu. Ternyata yang tiga ini juga tidak berhasil, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, andaikan matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, niscaya aku tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama ini atau aku meninggal dalam dakwah ini. Nabi bergeming, ya, dengan berbagai tawaran itu. Tidak sedikit pun Nabi kemudian mengurungkan niatnya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang lembut, katakanlah. Maka mereka berusaha untuk dengan cara yang keras. Mereka hina, mereka ancam, tidak hanya dengan lisan tapi bahkan dengan fisik, ya. Bulian, kemudian intimidasi secara fisik akhirnya dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau berhenti. Tapi ternyata dengan cara yang keras pun itu tidak membuahkan hasil, alias Nabi tetap tidak berhenti berdakwah, mengajak masyarakat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika semua cara dilakukan dan tidak berhasil, maka para pembesar Quraisy ini berupaya dengan cara yang lain. Apa itu? Mereka berusaha untuk memberikan solusi, ya, solusi, katakanlah bagi mereka solusi yang akan memberikan kebaikan buat pihak mereka maupun bagi pihak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka mendatangi Nabi, ya. Di antara banyak riwayat, bahkan dalam kitab tafsir Al-Baghawi disebutkan nama-nama yang menjadi utusan untuk menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Quraisy, pembesar Quraisy. Di antaranya ada Al-Haris ibnu Qais As-Sahmi, As bin Wa'il, Al-Walid bin Al-Mughirah, ada Ibnu Abdi Yaghuth, ada Aswad ibnul Muttalib bin Asad, Umayyah bin Khalaf, dan lain sebagainya. Nama-nama beken ini datang kepada Nabi untuk memberikan semacam tawaran yang beda dengan tawaran-tawaran sebelumnya, yang dianggap menjadi win-win solution, sama-sama menang. Apa itu? Dengarkan tawaran yang disampaikan. Kata mereka, ya Muhammad, halumma na'budu ilahaka sanatan wa ta'budu ilahatana sanatan. Wahai Muhammad, gini aja, biar aman, biar tidak terjadi konflik antar kita. Caranya adalah tahun ini kami siap menyembah Tuhanmu, tahun depan kau harus siap menyembah Tuhan kami. Jadi bergilir. Tahun ini kami menyembah Tuhanmu, tahun depan
kau harus siap nyembah Tuhan kami. Itu yang ditawarkan oleh para pembesar Quraisy yang menemui Nabi saat itu. Apa alasan mereka? Alasannya, andaikan di Tuhanmu itu ada kebenaran dan kebaikan, maka kami dapat. Dan jika ternyata di Tuhan kami ada kebaikan dan kebenaran, kau pun juga akan mendapatkannya. Jadi sama-sama menang gitu ya, sehingga tidak jadi hal yang menjadikan mereka gontok-gontokan, tidak menjadikan mereka kemudian bertengkar. Itu yang menjadi tawaran yang dianggap tawaran solusi terhadap persoalan yang terjadi untuk menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kemudian respon Nabi saat itu? Beliau dengan cepat langsung mengatakan, ma'azallahi an usyrika bihi ghairah. Aku berlindung kepada Allah dari menyekutukannya. Itu respon langsung yang Rasul sampaikan, yang Rasul tampilkan kepada mereka. Dia langsung minta perlindungan kepada Allah dari menyekutukannya. Dan langsung setelah itu turun surat secara khusus yang menjadi jawaban telak terhadap tawaran dan proposal yang disampaikan oleh para pembesar Quraisy. Surat itu tiada lain tiada bukan adalah surat Al-Kafirun. Surat apa, Bu? Al-Kafirun. Ya, hafal surat Al-Kafirun? Insyaallah. Sama-sama kita baca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Surat ini urutan ke-109 dalam Mushaf Al-Quran. Surat yang turun sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah, sehingga surat ini adalah surat Makkiyah. Ya, ketika tadi tawaran yang disampaikan kepada Nabi langsung dijawab dengan begitu tegas, begitu jelas bahwa tawaran itu bukan sesuatu yang menjadi solusi, ya. Tapi dalam hal ibadah, dalam hal akidah tidak ada kompromi, ya. Makanya surat ini turun sebagai jawaban, dan ini menjadi apa? Menjadi ilmu buat kita semua bagaimana kita bersikap terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan akidah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surat ini karena dia merupakan surat yang sangat penting, sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan, mengutip sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata biasa membaca surat Al-Kafirun ini di sholat sunnah fajar yang 2 rakaat. Ya, jadi Nabi kalau sholat sunnah fajar alias sebelum sholat subuh, alias qobliyah subuh bahasa lainnya, itu beliau biasa membaca surat Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat keduanya baca surat Al-Ikhlas. Itu satu ya. Yang kedua, ternyata Nabi juga biasa membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas pada saat sholat sunnah ba'diyah maghrib. Jadi habis sholat maghrib beliau biasa membaca surat Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Jadi ini bisa kita gunakan untuk mengambil sunnah yang beliau ajarkan. Jadi kalau sunnah fajar qobliyah subuh, ya, 2 rakaat itu, yang pertama rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ba'diyah tadi yang barusan kita sholat sebelum pengajian ini, itu juga Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Nabi sering membaca hal itu karena diungkap oleh para sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan baca 2 surat itu ketika khususnya pada saat qobliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Walaupun tentu ini bebas ya, mau surat ini digunakan di sholat-sholat yang lain juga tidak jadi masalah. Kenapa? Karena memang dalam surat Al-Kafirun ini
menjadi surat yang istimewa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sebuah hadisnya yang mungkin jarang dijadikan sebagai amalan kita. Apa itu? Nabi mengatakan sebagaimana riwayat dari beberapa sahabat, diantaranya dari Abu Ishaq, dari Jablah ibn Harithah, ya, Nabi SAW bersabda, "Idza awaita ila firashik faqra qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurra bi akhiriha." Kalau kalian mau tidur, maka bacalah surat Al-Kafirun sampai akhir ayat. Kenapa? Fa innaha bara'atun minasyirki. Karena baca surat Al-Kafirun itu akan menjauhkan kita dari dosa syirik. Jadi sebelum tidur kita itu disunahkan baca surat Al-Kafirun. Di antara surat yang lain ya, ada Trikul, Al-Ikhlas, Kulhu, Al-Falak, An-Nas. Oke. Mau ditambah ayat kursi juga silakan. Nah, kadang ada juga yang lupa bahwa ternyata salah satu surat yang sunnah kita baca sebelum tidur itu adalah surat Al-Kafirun. Ini akan menjaga kita dari dosa syirik. Ya. Maka kalau tidur usahakan jangan yang menjadi pengantar tidur itu adalah HP, WhatsApp, ya, WA, Facebook, TikTok, Instagram. Ya, gimana itu tidurnya? Lemak kalau masih sempat bangun kakek. Ternyata mejemnya, meremnya selama-lamanya. Ya, alias tidak bangun lagi. Nah, itu jadi masalah. Jadi kata Nabi SAW, baca surah Al-Kafirun sebelum tidur, karena itu akan menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Yang kedua, keutamaan dari surah Al-Kafirun ini, ya, Nabi SAW mengatakan bahwa surat Al-Kafirun ta'dilu ruba' Al-Quran. Nilainya sama seperti baca seperempat Al-Quran. Jadi baca Al-Kafirun sekali itu nilainya seperempat Al-Quran. Karena Nabi SAW pernah bersabda ketika beliau sholat sunnah fajar, beliau baca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian Nabi mengatakan, saya barusan baca surat yang nilainya seperempat Quran dan surat yang nilainya sepertiga Quran. Maksud seperempat Quran itu adalah surah Al-Kafirun, sepertiga Al-Quran itu adalah surat Al-Ikhlas. Makanya jangan ragu-ragu kalau baca surat Al-Kafirun termasuk surat Al-Ikhlas. Jadi kalau 4 kali saja baca Al-Kafirun itu sama saja seperti kita khotam Al-Quran, ya. Tapi jangan juga gara-gara ini tidak khotam lagi Quran, tidak baconian, ya. Tetap baca seperti biasa. Baik, jadi itu ya tentang surat Al-Kafirun. Nah, nama surat ini yang kita tahu Al-Kafirun. Nama lainnya adalah surat Al-Muqashqashah. Muqashqashah ini artinya mubri'a minasyirki, yang menjadikan kita jauh dari syirik. Yang kedua namanya Muqashqashah selain Al-Kafirun. Yang ketiga nama surat ini adalah surat Al-Ibadah, karena berkaitan dengan ibadah. Nama surat ibadah berarti Al-Kafirun. Yang kedua nama surat ini adalah Ad-Din. Diambil di ujung ayat lakum dinukum waliyadin. Maka nama surat ini juga dinamakan surat Ad-Din. Baik. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau mengatakan, mengucapkan. Makanya bunyinya qul. Qul ini menggunakan qaf, bukan kaf. Kalau menggunakan kaf, maka artinya berubah total. Misal Bapak Ibu bacanya qul menggunakan kaf, qul, bukan qul qaf. Maka artinya bukan lagi katakanlah, berubah arti menjadi makanlah. Qul ya ayyuhal kafirun, makanlah wahai orang-orang kafir. Nyuruh makan apa? Artinya kalau baca surat yang diawali dengan qul, pastikan kita bacanya menggunakan huruf qaf. Dan itu akan Bapak Ibu rasakan sendiri. Ketika baca qul itu ada terasa di ujung tenggorokan. Coba qul. Qul. Ada rasa-rasa di ujung sini? Ada kan?
Tapi kalau kaf biasa itu nggak ada rasa sini. Kul, kul. Itu makanlah. Tapi kalau kul menggunakan kaf yang terasa di ujung tenggorokan, maka itu artinya adalah katakanlah. Tes satu. Nah, macet lagi nih. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Baik. Ada 4 surat yang diawali dengan qul. Apa saja suratnya? Trikul, Ikhlas, Falaq, An-Nas, sikok lagi surat Al-Kafirun. Baik, sambil ini ya, sambil didengarkan, insya Allah bisa kedengaran juga. Nah, jadi yang disuruh untuk mengucapkan itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintah untuk mengatakan kepada siapa? Ya. Kepada siapa diperintahkan? Kepada Nabi. Objeknya siapa? Kepada siapa? Kepada al-kafirun, orang-orang kafir. Kafirun ini jamak. Jamak itu artinya lebih dari 2 ya, kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa lain itu jamak itu lebih dari 1. Kalau dalam bahasa Arab jamak itu lebih dari 2. Karena kalau 2 itu dalam istilah bahasa Arab namanya musanna. Kafiraini atau kafironi, 2 orang kafir. Kafiruna baru orang-orang kafir lebih dari 2, 3, 4 sampai seterusnya. Ya. Kalau 1 orang kafir namanya kafir, sikok kafir. Dan makna kafir ini adalah orang yang masih tertutup, belum menerima hidayah. Kafir ini kan juga diserap dalam bahasa asing ya, kayak bahasa Inggris. Kafir itu cover, penutup, alias menutup diri, belum mendapatkan hidayah Islam ya, belum beragama Islam, maka disebut dengan kafir. Dan istilah kafir ini dalam literatur atau pembahasan ilmu agama Islam hal yang biasa dan lumrah. Jangan dimaknai bahwa kalimat kafir ini sebagai bentuk hinaan dan cemoohan bagi mereka yang tidak beragama Islam. Maka atas dasar toleransi ya, atas dasar kebinekaan katanya, kemudian ada muncul ide agar jangan kalian sebut orang yang selain agama Islam dengan kafir. Itu terlalu kasar. Sebut saja mereka non muslim. Jadi mereka mengharamkan kata kafir ya, tapi harus diganti dengan non muslim. Nah, ini kan berlebihan ya. Dalam Islam tentu kata kafir itu hal yang biasa, menunjukkan bahwa yang bersangkutan belum menerima Islam sebagai agamanya. Ya, sebagai penegasan dan tidak sebagai hinaan gitu ya. Apalagi kalau itu berkaitan dengan hal-hal agama. Kita belajar nih tentang orang-orang yang belum masuk agama Islam, maka tetap kita akan menjemputnya kafir ya. Dengan bahasa lain bahwa kafir ini mereka yang belum menerima Islam sebagai agama. Khususnya kalau di masjid gitu ya, di omongan kita sehari-hari. Tapi kalau dalam muamalah sehari-hari ngobrol sama orang yang kebetulan belum beragama Islam, ya kita harus elegan juga. Jangan mentang-mentang tetangga kita kebetulan ini belum beragama Islam ya, kita lagi ngopi di depan rumah di teras, pas dia lagi lewat kita ngomong, "Pir sini Pir. Ngopi dulu Pir." Nah, kan enggak begitu juga. Bisa digunakan dengan bahasa akrab yang lain. Mang Cek. Nah, Cek sini. Kita ngopi dulu kita kan. Nah, kalau dia udah duduk, kemudian ngobrol, kemudian obrolan itu berkaitan dengan agama misal, berkaitan dengan ilmu agama, maka kita sebut Mang Cek nih, kalau dalam pandangan kami Muslim, Mang Cek ini kafir.
ya, belum menerima Islam sebagai agama, memang cek kafir. Ay kasarnya engkau nih kafir, ya, ngomong baik kafir. Tapi kalau sehari-hari sekali lagi tidak perlu kita menyebutnya pir-pir kafir-kafir ya, cukup kita panggil namanya atau panggilan-panggilan yang lain. Baik, artinya kafir di sini tidak perlu harus diganti dengan non-muslim, khususnya berkaitan dengan literatur Islam. Kayak surah Al-Kafirun tidak perlu diganti non-muslim. Ala kesaronya baca Qul ya ayyuha non-muslim, kan aneh jadinya. Maka ide-ide yang tadi atas dasar toleransi kemudian harus ganti dengan non-muslim, ini toleransi yang kebablasan, ya. Kita tidak mesti harus mengganti kalimat itu karena alasan agar kita dekat akrab, ya. Walau kita menyebutnya kafir, bukan berarti kita harus kasar dan jahat kepada mereka. Tetap harus baik walaupun kita menyebut dia sebagai orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang yang belum menerima Islam sebagai agama dengan kalimat wahai orang-orang kafir. Gitu ya. Apa yang disampaikan? Nah, ayat 2, 3, 4, 5 ya. 2, 3, 4, 5 ini adalah ayat yang menjadi pamungkas terhadap usulan dan ide serta proposal yang disampaikan oleh pembesar Quraisy kepada Nabi saat mereka datang kepada beliau. Apa itu? La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan 4 ayat ini maknanya 2. Jadi 4 ayat tapi maknanya 2. Apa itu? Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, ya, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. 2 makna itu ada pada 4 ayat. Aku tidak nyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak nyembah apa yang aku sembah. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'bud. Makanya di sini kadang kalau tidak fokus surat ini dibaca tidak sudah ya, ulang-ulang. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'bud wala antum abiduna ma'bud wala ana abidum ma'abatum. Terus tidak sudah. Karena ada ayat yang persis sama, wala antum abiduna ma'bud. Jadi 4 ayat ini sama, Pak. Makanya kami sampaikan 4 ayat ini maknanya 2. Saya tidak nyembah Tuhan kamu, kamu tidak nyembah Tuhan saya. Kenapa 4 ayat ini diulang? Karena sebagai jawaban telak, jawaban konkret, jawaban tegas, jawaban jelas kepada tadi yang ngajak ibadahnya barengan, giliran. Tahun ini nyembah Tuhan kami, tahun depan nyembah Tuhanmu. Maka 4 ayat ini menjawab, saya tidak nyembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak nyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'bud, dan kamu tidak nyembah apa yang aku sembah. Dan itu diulang lagi, wala ana abidum ma'abattum, dan saya bukan menjadi penyembah Tuhanmu. Bahasa lainnya gitu ya, wala antum abiduna ma'bud, dan kalian tidak nyembah apa yang saya sembah. Jadi tegas Bapak Ibu, dalam hal ibadah tidak ada kompromi, tidak ada istilah miksasi gitu ya, alias dicampur aduk antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Nggak bisa Jumat ini kalian ke masjid, pas Minggu ke gereja, ya kan? Ini mencampur adukan antara hak dengan yang batil, nggak bisa. Jadi dalam hal ini Islam tegas mengatakan kalau hal akidah, hal ibadah tidak bisa ada kelonggaran, apalagi atas dasar toleransi kemudian menjadikan kita akhirnya bermudah-mudahan dalam hal ibadah.
Toleransi itu tidak semacam itu. Makanya dalam ayat ini, di ujung ayatnya ini menjadi pamungkas, menjadi penutup yang indah dan sebagai jawaban yang sangat-sangat jelas, ya, sebagai bentuk toleransi dalam Islam. Apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya silakan ibadah, kami tidak akan ganggu, kami pun ibadah dan jangan ganggu kami, kan gitu. Makanya kalau ada yang mengajarkan toleransi kepada umat Islam, dia udah telat, ya. 15 abad yang lalu sudah turun ayat kepada Nabi memberikan konsep toleransi yang luar biasa, yang toleransi yang sebenarnya, ya, yang tidak menjadi pemahaman keliru yang disebut dengan pluralisme, bukan plural, ya. Kalau plural itu artinya keberagaman, dan ini fakta, sesuatu yang tidak terbantahkan. Namanya plural, beragam, wajar. Bukan hanya agama, misalkan ada kulitnya hitam, ada kulitnya putih, ada kuning, ada sawo mateng dan lain sebagainya. Ada suku ini, suku A, suku B, termasuk agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Yahudi. Ini fakta, artinya sesuatu yang tidak bisa terbantahkan, plural. Tapi kalau sudah ada yang meyakini bahwa semua agama ini adalah benar dan semuanya mengarah kepada surga, nanti kalau mati setiap agama ini pemeluk-pemeluknya masuk surga, maka itu kalau ibadah barengan tidak masalah, atau giliran sekalipun tidak masalah. Nah, paham inilah yang kemudian jadi persoalan di tengah-tengah umat. Tidak bisa. Kalau kita paham pluralisme, ya, liberalisme termasuk, ini paham-paham yang sesat, menyesatkan. Tidak boleh tumbuh di tengah-tengah umat Islam, karena paham itu akan merusak akidah. Toleransi yes, pluralisme no, ya. Toleransi, kita memahami dan baik kepada orang yang beda dengan kita, itu wajib, ya. Tapi kalau masalah harus kemudian menyamakan semua agama, harus ibadahnya misalkan sama-sama boleh melaksanakan, campur aduk, maka ini tidak. Lakum dinukum waliyadin, ya. Karena itu Bapak Ibu, kita dalam hal ini, ya, sekali lagi kami sampaikan, tetap pada prinsip bahwa berkeyakinan dan berakidah terhadap Islam tidak boleh ada campur baur dengan agama-agama yang lain. Namun ingat, ya, terhadap agama lain wajib kita baik kepada mereka. Nabi SAW itu sudah mengajarkan sejak lama bagaimana beliau bertoleransi dengan orang-orang yang di luar Islam. Kepada Nasrani, Nasara, orang-orang pemeluk agama Nasrani, termasuk kepada orang-orang Yahudi, ya. Beliau tidak ada semacam tendensius kalau bahasa itunya, atau tidak ada bahasa lainnya itu apa? Tendensius itu kecenderungan negatif, ya, melihat merasa hal-hal yang negatif terhadap orang yang di luar Islam. Bayangkan saja, pernah ada sebuah riwayat ketika Nabi dan para sahabat sedang berkumpul, tiba-tiba beliau berdiri. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa berdiri?" Ternyata langsung jawabannya, ada orang yang sedang menggotong mayat orang Yahudi. Kemudian para sahabat ngomong, "Ya Rasulullah, ya Yahudi ini." Apa jawab Nabi? "Alaisat nafsan." Dia ini manusia juga. Ya, maka wajar kalau secara kemanusiaan itu kita menghormati. Asal dia tidak mengganggu. Tapi kalau sudah pada taraf misalkan mengganggu, ya, apalagi misalkan yang terjadi di Palestina sekarang, jelas itu. Ini penjajahan. Mereka merampas hak-hak kaum muslimin di Palestina, di Gaza, ya, di tepi barat. Ini wajar kalau kemudian umat Islam bereaksi, ya. Kemudian sampai sekarang ini miris sekali, ada puluhan ribu yang sudah menjadi korban, gitu, ya. Khususnya dari saudara-saudara kita di Palestina, ada 10.000 kalau tidak salah. Yang terakhir ini 10.000 lebih, dan 5.000-nya ternyata dari kalangan anak-anak yang masih kecil, gitu, ya. Kita berdoa mudah-mudahan Palestina segera mendapatkan kemerdekaannya,
yang berjihad, yang melawan penjajahan segera diberikan kemenangan, yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang meninggal dunia Allah jadikan sebagai syahid dan akan Allah balas dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena waktu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ustaz, saya kan punya teman Kristen. Jadi setiap lebaran kita itu dia selalu mengucapkan minal aidin. Saya lagi kan. Nah, apakah kita jawab satu? Dua, pas hari Natal dia kita mengucapkan juga diam aja. Saya diamkan aja, jadi mungkin dia bosan juga karena kita diamkan terus. Iya. Baik. Ya, kita di Indonesia ini memang tidak bisa dipungkiri ya, bukan hanya Muslim tapi ada juga saudara-saudara kita, tetangga kita yang non Muslim, ya, katakanlah dari kaum Nasrani, orang-orang Kristen gitu. Ada kebiasaan di kita ini karena Indonesia ini kan terkenal dengan ramah gitu ya. Maka orang Kristen itu kalau Lebaran mereka biasanya akan ada yang mengucapkan selamat Lebaran. Pasai pula minal aidina wal faizin, ya kan? Untung enggak ditambahin taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, artinya dia mengucapkan, dia merayakan, ya, memberikan selamat kepada kita kaum muslimin untuk untuk hari raya kita. Kemudian akan muncul sikap kalau mereka ngasih jawaban, ngasih ucapan, berarti kita pun harus mengucapkan balik kalau mereka merayakan hari raya mereka kayak Natal gitu. Maka persis jawabannya seperti tadi, ya, ide yang disampaikan oleh para pembesar Quraisy kepada Nabi. Jadi karena mereka mengatakan kami siap beribadah kepada Tuhanmu, maka harusnya kau balas dengan cara beribadah kepada Tuhan kami. Ada timbal balik begitu. Inginnya mereka begitu. Maka ini bukan bagian dari toleransi. Artinya kalau mereka mengucapkan selamat Lebaran, ya kita ucapkan terima kasih, tidak masalah, ya, ucapkan terima kasih karena mereka istilahnya mengucapkan hal itu. Tapi tidak perlu harus dibalas saat mereka merayakan Natalnya, ya, karena ini berkaitan dengan akidah, ya, keyakinan. Ada memang yang beranggapan sebenarnya ucapan Natal itu tidak berkaitan dengan akidah, hanya muamalah, berkaitan dengan sosial. Kami lebih pada pendapat tidak, ini berkaitan dengan akidah, keyakinan. Sehingga lebih selamat, lebih aman kalau kita tidak mengucapkan selamat untuk hari raya mereka. Bukan berarti kita tidak mengucapkan selamat itu dalam arti kita benci mereka, tidak. Ya, bukan berarti kita tidak mau balas kebaikan mereka, tidak. Ada cara lain, ya kan? Kita bisa kasih makan, kasih makanan, kasih hadiah dalam momen-momen yang lain, kan? Tidak mesti harus Natal. Dan ingat, ucapan mereka kepada kita di hari raya itu tidak harus dibalas dengan ucapan hari raya mereka. Karena tadi, andai memang mereka tulus, ya, tentu mereka juga tidak akan berharap Natal itu kita akan mengucapkan balik. Dan jika ternyata ada unsur kesengajaan atau unsur keinginan mereka agar kita mengucapkan Natal balik, maka ini sesuatu yang tidak baik artinya. Ada motif gitu ya, ada motif. Maka yang semacam ini tidak perlu, ya, tidak perlu diucapkan karena tadi lakum dinukum waliyadin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sering terjadi, ya. Khususnya pada saat mau Natal itu banyak yang berusaha biar dekat dengan tetangga, mengucapkan Natal. Omong be, kami tidak mengucapkan Natal ke kau, tapi cinta kami dengan kau itu jangan kau sanksikan. Nah, gitu. Karena kau adalah tetanggaku, Islam, agama kami, Nabi kami mengajarkan wajib menghormati kamu sebagai tetangga kami. Walau tidak kami ucapkan Natal kepadamu, kami tetap cinta kepadamu. Nah, gitu aja, ya kan? Aman insya Allah. Ya. Kalau ada yang mengucapkan salam kepada kita, ya, ada yang mengatakan cukup dengan waalaikum salam, gitu ya.
Ada yang mengatakan cukup dengan waalaikum, gitu aja jawabnya. Karena itu kan salam umat Islam, sehingga jangan juga menjawabnya dengan jawaban yang full. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jangan, tidak boleh. Ya, jadi waalaikum gitu aja. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mengatakan boleh karena hanya pada semoga kesejahteraan buat Anda. Ya, doa istilahnya hanya sekedar ucapan salam. Ya, ucapan salam yang tidak sampai kepada warahmatullah, rahmat Allah, kan nggak mungkin. Wabarakatuh, berkah Allah, kan nggak mungkin. Maka ada yang mengatakan cukup dengan waalaikum. Ada yang mengatakan tidak perlu dijawab. Nah, jadi itu sebisa kita lah. Kalaupun tidak mau jawab ya nggak apa-apa. Kalaupun mau jawab cukup dengan waalaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, itu juga paling memungkinkan. Nah, kalau datang ke rumahnya dalam rangka silaturahim saja, menyambung hubungan kekerabatan, tetangga, tidak masalah, tidak apa-apa. Oh, hari Natal, nah ini jadi masalah. Kalau momennya Natal, momennya adalah perayaan mereka, datangnya kita tentu sesuai dengan momen merayakan Natal. Artinya kita ikut juga merayakan Natal itu. Sehingga kalau ingin silaturahim atau menjalin hubungan kekeluargaan atau bersosial, tidak perlu di hari Natal, di hari lain, kan gitu, agar kita menjaga akidah kita, menjaga keyakinan kita. Bagusnya di hari lain, Bu, ya, jangan di hari Natal. Ada lagi? Oh gitu. Angpau itu apa isinya? Duit. Awalnya mungkin duit, lama-lama melok kayak ibadah mereka. Nah, lebih baik dihindari ya, sehingga tadi lebih aman dijaga. Ya, ini tadi terakhir. Sholat sunat itu umum ya, terserah mau apa aja. Kalau dalam hadis ini kaitan dengan konteks kita pembahasan ini, Nabi biasa al-kafirun sama al-ikhlas. Ya tentu kalau sholat sunnah adalah surat-surat yang pendek, surat-surat pendek. Trikul, al-falak, an-nas gitu ya, al-kausar. Itu yang biasanya dibaca. Kalau mau yang panjang biasanya itu dibaca saat kita mengulang hafalan gitu ya. Karena kan namanya sholat sunnah itu lebih ringan gitu. Jadi baca surat-surat yang pendek. Boleh? Iya boleh. Bisa. Itu sunnah soalnya. Yang wajib itu yang rukunnya adalah baca al-fatihah. Tidak baca ayat pun boleh. Ya. Ya. Kalaupun pendek, baca surat yang pendek. Rasanya kalau surat pendek, paling pendek apa surat? Al-Kautsar. Itu kalau kita baca dewean sholat sunnah, semenit selesai, 1 menit, atau bahkan kurang dari 1 menit, ya kan? Jadi bagusnya tetap dibaca walau waktunya pendek. Iya, sah tetap. Itu tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadnallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.